Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dalil titik tengah segitiga dengan dosen pengampu Ferry Tiona Pasaribu, SPD MPD, yang disusun oleh kelompok 3 yaitu Amalia Kartika dengan NIM A1C 220017 dan Diah Arum Syakila dengan NIM A1C 220018 dan Harum Isla Adila Siregar dengan NIM A1C 220035 dan terakhir Dewi Rahmawati dengan NIM A1C 220068. Saya Diah Arum Syakila akan menunjukkan bagaimana pembuktian dari dalil titik tengah pada segitiga. Pada pembuktian dalil ini, kita dapat menggunakan konsep kesebangunan bangun datar. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana konsep kesebangunan bangun datar itu. Dapat dilihat pada gambar, terdapat dua persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS, di mana persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Mengapa dikatakan demikian? Karena kedua persegi panjang tersebut memenuhi syarat-syarat dari kesebangunan dua bangun datar, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dapat dilihat pada gambar, sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut B, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S, di mana hal ini mengakibatkan besar sudut A sama dengan besar sudut B. Besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Besar sudut C sama dengan besar sudut R, dan besar sudut D sama dengan besar sudut S. Adapun syarat kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. Dapat dilihat pada gambar, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, sisi CD bersesuaian dengan sisi RS, dan sisi DA bersesuaian dengan sisi SP. Nah, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding dan senilai, sehingga AB per PQ sama dengan BC per QR, sama dengan CD per RS sama dengan DA per SP. Setelah memahami konsep kesebangunan bangun datar, kita dapat membuktikan dalil titik tengah pada segitiga. Di sini sudah dinyatakan bahwa ED sama dengan 1/2 dari BC. Kita akan membahas bagaimana cara pembuktiannya. Pada gambar, terdapat segitiga ABC, di mana titik D merupakan titik tengah pada sisi AC, dan titik E merupakan titik tengah pada sisi AB, di mana titik tengah ini merupakan hasil dari perpotongan garis berat dari suatu sudut dengan sisi di hadapannya, yang menyebabkan sisi di hadapannya terbagi menjadi dua bagian sama panjang, sehingga panjang AE akan sama dengan panjang BE, dan panjang AD akan sama dengan panjang CD. Dapat dilihat bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED. Dikarenakan kedua bangun datar ini memenuhi syarat
kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. Sehingga AE per AB sama dengan ED per BC sama dengan DE per CA. Karena kita tidak mengetahui panjang sisi-sisinya, maka kita asumsikan saja panjang AE dan EB adalah satu satuan. Sehingga panjang AB adalah jumlah dari panjang sisi AE dan sisi EB, yaitu 2 satuan. Sehingga dari perbandingan kesebangunan AE per AB sama dengan ED per BC akan diperoleh 1/2 sama dengan ED per BC. Sehingga ED sama dengan 1/2 dari BC. Dengan demikian, pernyataan ED sama dengan 1/2 dari BC adalah benar. Sehingga dalil titik tengah pada segitiga ini adalah benar. Dengan dibuktikan menggunakan konsep kesebangunan bangun datar. Pembuktian dalil titik tengah segitiga. Segitiga ABC dengan titik tengah AB yaitu E dan titik tengah AC yaitu D. ED sama dengan setengah BC. Buktinya adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED. Akibatnya berlaku sifat kesebangunan, yaitu AE per AB sama dengan ED per BC sama dengan DA per CA. Sementara itu, kita asumsikan panjang AE, EB, DA, dan CD adalah satu satuan, sehingga AE per AB sama dengan ED per BC sama dengan setengah sama dengan ED per BC. Jadi, ED sama dengan setengah BC, dan terbukti. Di sini saya Amalia Kartika akan menjelaskan mengenai contoh soal 1. Perhatikan gambar di bawah. Jika panjang sisi ED adalah 8 cm, hitunglah panjang sisi BC. Oke. Jika panjang sisi ED adalah 8 cm, hitunglah panjang sisi BC. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk penyelesaiannya. Untuk segitiga CAB itu sebangun dengan segitiga ADE. Jadi dibuat perbandingan dengan AD per AC sama dengan DE per BC. Perbandingan ini didapatkan karena pada contoh soal itu terdapat simbol yang sama. Itu yang mengartikan untuk perbandingannya. Setelah di perbandingan AD per AC sama dengan DE per BC itu sama dengan 1/2. Jadi DE per BC nilainya sama dengan 1/2. Dikali silang menjadi BC sama dengan 2DE. Dikarenakan ukuran panjang DE itu 8 cm, jadi dikali dengan 2. Jadi nilai BC sama dengan 2 dikali 8 yang hasilnya 16 cm. Didapatkan panjang BC itu adalah 16 cm. Ini sesuai dengan konsep dari titik tengah, yaitu ED sama dengan setengah dari BC. Saya Dewi Rahmawati dengan NIM A1C220068.
saya akan melanjutkan contoh soal yang berikutnya, yaitu perhatikan gambar di bawah, di mana terdapat sebuah gambar segitiga RPQ yang di dalamnya terdapat segitiga TPS. Jika panjang sisi QR adalah 10 cm, hitunglah panjang sisi ST. Selanjutnya ada sebuah soal di mana terdapat sebuah segitiga ACB yang di dalamnya terdapat segitiga DCE dan FCG. Hitunglah nilai X ditambah Y jika panjang AB sama dengan Y, DE sama dengan 24 cm, dan FG sama dengan X. Selanjutnya ada sebuah soal di mana terdapat sebuah segitiga ACB yang di dalamnya terdapat segitiga DCE dan FCG. Hitunglah nilai X ditambah Y jika panjang AB sama dengan Y, DE sama dengan 24 cm, dan FG sama dengan X. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan maupun kehilafan, mohon dimaklumi karena manusia adalah tempatnya salah dan kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.